Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah. Di sini pengertian dari kompilasi sendiri yaitu berasal dari kata compile yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Sedangkan pengertian hukum tersendiri yaitu menurut Oxford English Dictionary ialah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Sedangkan ekonomi syariah yaitu ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah atau yang sering disingkat dengan KHES yaitu merupakan produk hukum yang disusun sebagai respon terhadap adanya perkembangan dalam kajian dan praktik hukum muamalat yang ada di Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu B. Landasan hukum kompilasi hukum ekonomi syariah. Sumber-sumber KHS merujuk pada sumber hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu sumber-sumber hukum yang disepakati Mas'adir al-Ahkam al-Muttafaq al-Alaihah atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua itu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan Mas'adir al-Ahkam al-Mukhtalaf fiha, yaitu ihtisan, istihlan, mazhab, sahabi, syar'u, man, qoblanah, dan lain-lain. Menurut Az-Zazuli, sesuai sifatnya, KHS adalah kompilasi yang disusun dari berbagai sumber, baik pada tataran syariah, fikih, maupun kanon. Salah satu sumber penyusunan KHS ini adalah Majalah Hutub Al-Ahkam Al-Adiyah, sebuah kitab undang-undang hukum perdata yang disusun pada zaman Turki Utsmani, kemudian disesuaikan dengan kondisi kemodernan dan keindonesiaan. Kontekstualisasi semacam ini memang patut dilakukan, mengingat fikih dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan adat istiadat. Jadi pada dasarnya KHS mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber sekunder. Artinya, dalam perspektif fikih mazhabi, KHS telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayoritas umat Islam Nusantara, bahkan Asia Tenggara menganut mazhab Syafi'i, tetapi dalam urusan muamalat cenderung berwarna eklektik kalau didasari banyak sekali praktik muamalat oleh umat Islam Indonesia yang mengacu kepada mazhab atau dalil yang lebih longgar seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan ulama Hanabilah. Meskipun dalam urusan ibadah mengikuti misalnya mazhab Hanafi yang cenderung rigid dan terkenal metode ihtiyatnya, sehingga penyusunan KHS dapat disebut sebagai media refleksi fikih mazhabi dan metode hukum Islam untuk konteks keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kompilasi hukum ekonomi syariah.
Kompilasi hukum ekonomi syariah di sini dibagi menjadi 4 bagian buku. Buku pertama membahas mengenai subjek hukum dan amwal yang terdiri dari 3 bab dan 19 pasal. Buku kedua membahas mengenai akad yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal, atau bab akad merupakan bab yang paling dominan dibahas dibandingkan bab lainnya. Buku ketiga membahas mengenai zakat dan hibah yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal, dan buku keempat di sini mengenai akuntansi syariah yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu pedoman dalam bidang ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Di sini ada 7 perbedaan mendasar antara syariah dan fikih. Yang pertama, syariah identik dengan wahyu Allah. Yang kedua, syariah mengandung kebenaran absolut. Yang ketiga, syariah adalah sasaran atau objek pemahaman maksudnya. Yang keempat, syariah bersifat statis. Yang kelima, subjek syariah adalah Allah. Yang keenam, syariah meliputi semua aspek. Yang ketujuh, istilah syariah telah dipakai sejak masa Nabi Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir saja karena banyak. Di sini yang poin 7 dalam artian istilah fikih baru dilakukan sejak masa para imam mujtahid, yakni sekitar abad 2 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fendi. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan kronologi penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah. Menurut Abdullah Makhid, pada saat perumusan HKI, tepatnya pada tahun 1988 sampai 1990-an, banyak sekali orang yang keberatan dan mengeluarkan kritik yang sangat pedas dengan alasan perumusan HKI ini dibayang-bayangi oleh upaya perluasan syariat Islam di Indonesia. Akan tetapi pada saat lahirnya HKS, kritik ini sudah hampir tidak ada karena HKS konteksnya bersifat duniawi, sedangkan HKI lebih kepada ubudiyah yang lebih kuat. Adapun yang menjadi salah satu penyebab lahirnya HKS adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang perubahan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi cikal bakal yang merekonstruksi terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama. Kewenangannya dalam hukum keluarga Islam seperti talak, rujuk, paskah, isbat, dan nikah, dan lain sebagainya. Para pakar ekonomi syariah dan melaporkan hasil penyusunan HKS kepada Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap yang diampu oleh tim penyusun dalam penyusunan HKS adalah yang pertama, menyesuaikan pola pikir, dilakukan dengan melalui seminar, dengan mendatangkan pembicara dari para pakar ekonomi syariah baik dari perguruan tinggi, Majelis Ulama, MUI, atau Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, mencari format yang ideal. Dalam penyusunan HKS dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku. Di dalamnya terdapat terhadap ekonomi syariah dan pembagian-pembagian yang telah dilaksanakan dalam perbankan syariah. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan kajian pustaka, di mana tim penyusun melakukan
pengkajian terhadap literasi ekonomi, literatur ekonomi kontemporer baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional, dan juga literatur yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini bertujuan melengkapi kajian pustaka pada penyusunan HKS. Tim penyusun juga melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional yang bertepatan di Kuala Lumpur, Malaysia, Lembaga Keuangan Islam, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari tahapan-tahapan di atas, maka lahirlah buku kompilasi yang menghimpun tentang hukum ekonomi syariah dengan berdasarkan pada keputusan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.